sendirian. Di sebelah Yara udah ada Mas Hari dari Top Auto Care. Halo Mas Hari, selamat datang di Pekanbaru. Nah, jadi karena tema kita hari ini tentang perawatan kendaraan nih, bisa nggak sih Mas jelasin perlu nggak perawatan kendaraan? Oke, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Hari, founder Top Auto Care Pekanbaru, yaitu jasa perawatan dan pelindungan kendaraan. Sedikit cerita kenapa Top Auto Care ini hadir di Pekanbaru. Pertama, kita termotivasi untuk berkontribusi di industri otomotif, karena saya sebagai founder pernah mengalami masalah pengalaman buruk dalam kendaraan pribadi saya, dan hal itulah yang membuat saya bertekad untuk memberikan value yang lebih baru, yang mana jika kendaraan kita pengen kinclong, bersih dan steril, itu bisa tanpa ada efek samping, begitu. Wah, jadi inspiring banget ya ternyata. Awal bisnisnya itu berawal dari pengalaman sendiri gitu. Betul sekali. Menginginkan sesuatu yang lebih untuk kendaraan yang kita sayangi pastinya. Betul, karena saya tidak mau hal-hal yang buruk yang pernah saya alamin di kendaraan pribadi saya dialami oleh orang lain dan lebih banyak gitu. Tapi mungkin teman-teman Tribuners baru tahu nih, ternyata kendaraan itu juga butuh perawatan ternyata. Betul. Mungkin Mas Hari bisa menjelaskan lebih lanjut tentang gimana sih cara-cara perawatan kendaraan yang baik dan benar itu kira-kira gimana? Oke. Sedikit tips singkat dari Top Auto Care untuk perawatan harian bagi kendaraan Anda. Pertama, kita harus mengetahui dulu nih hal-hal yang menjadi musuh terbesar bagi kendaraan mobil. Itu ada beberapa poin. Pertama, itu kotoran burung, getah pohon, terus tumpahan bahan bakar, terus air hujan dan sinar UV. Nah, itu harus kita ketahui dulu ya, sebagai musuh terbesar dalam terhadap mobil kita yang sangat membahayakan. Nah, tipsnya yang akan saya berikan adalah bagaimana cara cuci yang baik dan benar. Karena dengan kita bisa konsisten menjaga cara mencuci kendaraan kita, itu kendaraan kita akan bisa terhindar dari kusam, baret-baret halus, hingga jamur. Nah, sebagai contoh nih, yang sering kita temuin adalah cara mencuci yang biasa kita temuin itu dalam tahap pengeringan menggunakan kain kanebo. Nah, asalkan sama-sama kita ketahuin, kanebo hanya bisa menyerap air, tapi tidak bisa menyerap debu. Dan ketika itu diaplikasikan di bodi, itu secara tidak langsung akan membentuk baret-baretan halus yang lama-lama jika terjadi dalam jangka yang panjang akan membuat mobil kusam. Jadi seperti itu. Mungkin teman-teman Tribuners nih yang sering nyuci mobil sembarangan, jadi bisa lebih nyucinya tuh dengan kasih sayang gitu loh. Nah ya, terus yang tahap selanjutnya yang sering terlupakan adalah mencampur adukan kain yang digunakan di tiap sektor. Misalnya untuk bagian bawah dicampur ke sektor bagian atas bodi atau ke dalam mesin gitu ya. Terus faktor selanjutnya, pastikan ketika proses pencucian mobil itu mobil dalam keadaan dingin atau tidak panas. Nah, kebanyakan orang habis perjalanan terus
tanpa melihat dan merasakan kondisi permukaan mobil, langsung nyuci mobil gitu ya. Nah itu akan menyebabkan water sport atau jamur pada permukaan mobil. Nah jadi pastikan pertama kain, gunakan kain microfiber, terus pisahkan antara tiap sektor, mulai dari bawah, atas, dan dalam. Yang kedua pastikan kondisi panel mobil itu dalam keadaan dingin. Yang ketiga pastikan tidak mencuci di bawah terik matahari, seperti itu. Contoh, kalau salon itu hanya istilahnya membersihkan atau mengerjakan hal-hal yang terlihat sejauh mata memandang. Cuman kalau detailing itu lebih detail, seperti ventilasi AC itu kita bersihkan, terus kayak di tutup tangki bahan bakar, terus sela-sela pintu, sela-sela kaca. Berarti emang detail banget pembersihannya gitu. Betul, dan itu sangat direkomendasikan untuk para pengguna mobil atau yang baru beli mobil bekas. Nah, karena kita tidak tahu track record mobil itu tersebut, gitu kan. Apalagi dalam era new normal seperti ini, kita harus concern terhadap tingkat higienisitas, khususnya di kabin kendaraannya seperti itu. Benar banget. Jadi kita bakal nyaman juga kalau kendaraan kita itu bersih ya Pak. Betul. Top Auto Care itu mengusung tema yang lebih terkini ya, lebih beda dari yang ada di biasanya ya, gitu ya. Contohnya mungkin yang selama ini kita temuin, contohnya di sektor interior, dalam pelaksanaan teknisnya proses pembersihan dilakukan menggunakan air, sikat gitu ya. Nah, di Top Auto Care itu tidak berlaku lagi karena itu sangat banyak resiko. Contohnya plafon bisa berbulu, berpulau, dan berbau. Nah, di Top Auto Care kita menggunakan teknologi hot dry steam atau uap panas yang sangat ampuh membunuh, selain membersihkan kotoran berat, sangat ampuh membasmi itu namanya tungau, jamur, dan bakteri. Berarti udah lengkap banget ya pembersihannya tuh, jadi kita aman juga, bersih. Ya, apalagi para pemilik mobil yang sering melakukan family trip, business trip ya bersama anak-anaknya gitu kan. Ya kita harus banget aware terhadap kebersihan dan higienisitas interior atau kabin mobil kita, seperti itu. Bener banget, apalagi di masa corona gini, kebersihan itu adalah salah satu faktor utama yang harus kita perhatikan. Bukan di diri kita aja, bukan di lingkungan, ternyata kendaraan juga butuh yang namanya kebersihan yang lebih ya Pak. Betul sekali. Nah, jadi buat Tribuners nih Pak, mungkin belum tahu apa sih bedanya Top Auto Care dengan tempat-tempat lainnya. Mungkin layanannya bisa Bapak jelasin? Oke. Yang membedakan Top Auto Care dengan yang lain, pertama dari mekanisme, ya konsep. Kita konsep lebih mengusung seperti dokter. Kita akan nge-treatment sesuai dengan problem yang nasabah atau konsumen alami, pemilik mobil alami. Jadi kita nggak, misalnya nih, yang masalah dia interior, tapi kita kasih semuanya. Nggak seperti itu. Satu, itu dari konsepnya ya. Kita treatment by problem. Terus yang kedua, sebelum melakukan treatment, kita akan melakukan inspeksi. Dan hasil inspeksi akan kita beritahu ke para pemilik mobil, sebab dan akibatnya, terus dan itu semua akan dikembalikan keputusannya ke pelanggan. Itu. Terus dari mekanisme yang seperti saya sampaikan, dari sektor, contoh ya, dari sektor pembersihan ruang mesin, yang mana yang biasa atau yang konvensional menggunakan air dan bahan-bahan kimia keras yang dia akan bisa menghasilkan bersih, tapi itu akan mendapatkan efek samping
seperti ruang mesin itu keputihan, karet selang itu bakalan getas dan retak-retak. Dan di Top AutoCare kita menggunakan metode yang ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi uap kering. Jadi kita bisa memastikan ruang mesin lebih bersih tanpa efek samping seperti ruang mesin keputihan, karet-karet selang itu getas, dan kelistrikan kita jamin tidak bakalan ada konsleting ataupun error karena tidak ada rembesan air yang meresap atau yang tinggal di dalam ruang mesin. Seperti itu. Terus di sektor interior nih, apalagi yang pada saat new normal ini ya, kan sangat-sangat sensitif ya terhadap tingkat kebersihan dan kehigienisitas dalam interior. Nah, di Top AutoCare itu setelah pembersihan dilakukan sebelum serah terima, kita akan melakukan namanya itu fogging antibakteri sebelum serah terima. Jadi memastikan ketika mobil diterima oleh pelanggan itu benar-benar steril. Dan yang paling penting liquid fogging yang kita gunakan itu telah tersertifikasi oleh lab internasional maupun dari Eropa maupun dari Asia. Seperti itu. Berarti udah terjamin banget kebersihannya, udah terjamin banget pelayanannya, dan bahan-bahan yang digunain pun aman buat interior mobil kita, buat kendaraan kita, dan buat orang-orang nih. Lokasinya kira-kira di mana nih, Mas? Oke, lokasi workshop kita ada di Jalan Sri Kandi nomor 7C, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan. Atau bisa stalkingin Instagram official kita di @topautocare_PKU. Jadi nih buat Tribuners yang mau melakukan perawatan mobil, yang mau mendapatkan pelayanan dan juga kebersihan yang terjamin, bisa langsung aja cek Instagramnya tadi ya Mas, sama datang ke workshopnya atau langsung hubungi ke kontak person yang sudah disebutkan tadi. Dan setelah sekian panjang nih Mas Hari menjelaskan tentang bagaimana perawatan mobil, perawatan kendaraan kita, mungkin ada pesan terakhir buat Tribuners di rumah, bagaimana cara merawat itunya lagi mungkin Mas? Oke, pesan saya, jangan remehkan kebersihan kendaraan Anda, karena kendaraan adalah salah satu aset hasil jeripayah Anda semua. Karena kebersihan sebagian dari iman. Iya, kebersihan iman. Oke, terima kasih Mas Hari atas penjelasannya hari ini. Dan sampai jumpa kembali teman-teman Tribuners di rumah. Bye-bye. Bye.